Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Gustina dengan NIM 2072000032. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Analisis Aktivitas Fisik pada Penyandang Obesitas Menggunakan Smartwatch, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Diandara Oriza, SPD MPD. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang judul artikel, di mana judul artikel saya adalah Analisis Aktivitas Fisik pada Penyandang Obesitas Menggunakan Smartwatch. Penulis artikel yang pertama ada Ahmad Sobarna, ada Henry Asmara, ada Denuk Sunarsi, ada Anwar Sanusi, dan Suharja. Tahun terbit artikel 2021, tempat artikel dimuat di STKIP Pasundan, Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan membahas apa kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel. Di mana pada artikel saya membahas tentang obesitas. Obesitas ini adalah suatu kondisi di mana perbandingan berat badan dan tinggi badan melebihi standar yang ditentukan. Obesitas merupakan peningkatan total lemak tubuh, yaitu apabila ditemukan kelebihan berat badan besar 20% pada laki-laki dan besar 25% pada perempuan karena lemak, menurut Surya Putra dan Nadiro tahun 2012. Kemudian, meningkatnya obesitas tak lepas dari gaya hidup, seperti menurunnya aktivitas fisik, dan faktor genetika juga menentukan mekanisme pengaturan berat badan melalui pengaruh hormon dan neural, menurut Hendra tahun 2016. Yang kedua yaitu saya membahas siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik itu. Nah, obesitas ini bisa menyerang siapa saja, terutama yang aktivitas fisiknya rendah. Contohnya seorang pekerja kantoran yang menghabiskan waktunya seharian duduk di depan komputer dan saat pulang langsung istirahat karena lelah dan tidak meluangkan sedikit waktunya untuk olahraga, menurut Widiantini dan Tafal tahun 2004. Kemudian penelitian Arundaha tahun 2016 membuktikan bahwa orang dengan asupan kalori lebih beresiko mengalami obesitas 1,86 kali lebih besar bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai asupan kalori yang cukup. Sulchan 2014 menyatakan bahwa obesitas terjadi sebagai hasil kronis dari kelebihan asupan energi yang berasal dari makanan dan minuman, sedangkan keluaran energi kurang akibat gaya hidup yang kurang aktivitas. Selanjutnya yaitu kapan seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit genetik tersebut. Nah, analisis aktivitas fisik penyandang obesitas dalam penelitian ini dinyatakan sebagai aktivitas yang ringan, seperti yang dikatakan dalam penelitian Damavoli tahun 2013, bahwa penyebab obesitas ada 3 hal, yaitu pertama kurangnya aktivitas fisik, perilaku makan yang berlebihan dan membuat kalori menjadi tinggi, dan juga karena adanya faktor genetik obesitas dari keluarga. Aprilia tahun 2015 menyatakan aktivitas fisik dapat menimbulkan obesitas akibat terbatasnya lapangan bermain dan kurangnya fasilitas untuk bermain. Anak lebih memilih bermain di dalam rumah dan semakin maju teknologi seperti video games, PlayStation, televisi, dan komputer yang menyebabkan malas melakukan aktivitas fisik. Itu menurut Marfu'ah tahun 2016 dan Zamzani tahun 2017. Kemudian, kenapa seseorang menderita kelainan atau penyakit genetik itu? Yang pertama, faktor genetik, yaitu penderita obesitas biasanya terjadi karena faktor lingkungan, faktor sosiologis, fisiologis tubuh, perubahan metabolik dan neuroendokrin serta dengan faktor genetik dari keluarga. Sedangkan menurut gaya hidupnya, obesitas terjadi karena seseorang tidak menerapkan gaya hidup sehat dan kurangnya aktivitas fisik, seperti malas berolahraga serta perilaku makan yang berlebihan yang membuat kalori menjadi tinggi.
Yang kelima yaitu di mana kelainan penyakit genetik itu terjadi. Kelainan genetik ini terjadi pada seluruh bagian tubuh. Secara fisiologis, obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adiposa sehingga dapat mengganggu kesehatan. Menurut Miko dan Pratiwi, para ahli yang meneliti penyakit ini sekarang sepakat bahwa osteoartritis merupakan penyakit gangguan homeostatis metabolisme kartilago dengan kerusakan struktur protein yang menyebabkan multifaktorial antara lain karena faktor umur, stres mekanisme atau pengguna sendi yang berlebihan, obesitas, genetik, humoral, dan efek anatomik. Selanjutnya yaitu osteoartritis terjadi sebagai hasil kombinasi antara degradasi irawan sendi, remodeling tulang, dan inflamasi cairan sendi. Remodeling tulang menyebabkan pembentukan tulang baru pada trabekula subkondral dan terbentuknya tulang baru pada tepi sendi. Reaksi remodeling tulang juga menyebabkan degenerasi permukaan artikuler pada sendi osteoartritis tidak bersifat progresif. Selanjutnya yaitu bagaimana pengobatan obesitas ini. Nah, pengobatan obesitas ini pada penderita obesitas cukup dengan melakukan aktivitas fisik yang seimbang, seperti berolahraga. Selanjutnya, menjaga pola makan yang sehat dan asupan makanan atau kalori akan membuat tubuh menjadi ideal dan mencegah terjadinya obesitas. Selanjutnya, bagaimana antisipasi yang dilakukan? Yang pertama, kita sering melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang kedua, kita harus menjaga pola makan yang sehat dan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi makanan instan atau cepat saji yang tinggi kalori. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.